Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazil Abadahir dengan NPM 2578401 dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika dari Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2 dan nomor 4 di algoritma pemrograman di C++. Oke, di sini saya akan membacakan soal 2. Di sini dapat dari kasus kalian diminta untuk mengembangkan sistem monitoring ketinggian air dalam tangki untuk proyek Smart Irrigation System berbasis microcontroller. Sebelum perangkat keras digunakan, mahasiswa dimintakan untuk menyimulasikan logika sistem pengguna C++ dengan input tinggi permukaan air dalam cm, status tangki, jika P itu proses pengisian, jika Q itu kondisi kosong. Logikanya program jika status tangki P. Jika tinggi air lebih dari 90 cm, maka tampilan tangki penuh, matikan pompa. Dan jika tinggi antara 30-90 cm, maka tampilan pengisian sedang berlangsung. Jika tinggi kurang dari 30 cm, maka tampilan tingkat air rendah, lalu percepat pengisian. Dan jika status tangkinya Q, maka untuk kondisinya kosong, maka tampilannya tangkinya kosong, segera diisi ulang. Seperti itu. Di sini kita aja langsung mulai untuk mulai mainnya. Oke, kita mulai mainnya. Untuk kita buat untuk tinggi air kita buat dulu tinggi air, dan caranya kita buat status. Oke, di sini kita udah dapat bahannya itu di tinggi air dan status. Nah, di sini kita bisa menghafalkan dari tinggi air dan status. Jika kalau bacaannya atau teksnya berbeda, maka dia error. Jadi kita harus mengingat supaya tidak error lagi. Oke, di sini kita buat code-nya. Masukkan tinggi air dalam cm. Kita buat cm. Oke, jika sudah kita end langsung kita buat scene. Nya kita buat tinggi air. Nah, sesuai dengan dari tadi, yang bahan kita tadi yang di atas, dan kita jangan sampai teksnya bakal berbeda, karena kalau berbeda dia nggak bakal kebaca atau bisa dibilang error. Oke, di sini sih kita langsung saja kita buat code-nya. Kita buat code-nya, masukkan status tangki, apakah dia P atau K. Oke, kita tutup, lalu kita buat sini status. Oke, jika sudah, langsung saja kita buat logikanya. Jika statusnya P, jika statusnya itu P, seperti itu. Lalu kita kurung. Oke, kita buat if sebentar, ada notifikasi, kita hapus aja dulu. Kita lihat dulu skonnya itu, kita buat if dulu. If tinggi
dari 90 cm 20 cm kita ubah ini, maka kalau tangkinya penuh, maka tangki penuh, matikan pompa. Oke, jika sudah matikan pompa, lalu kita buat lagi logikanya. Kita baca lagi, jika tinggi air adalah 30 sebentar, tidak n. Oke, ini belum, kita buat lagi else nya. Else if kita buat tinggi, logikanya tinggi air lebih dari sama dengan 30 dan tinggi airnya itu kurang dari 90, maka dari statusnya tangki penuh, tangki pengisian sedang berlangsung. Oke, langsung saja kita code, maka code-nya pengisian, sebentar saya butuh maka pengisian sedang berlangsung. Oke, jika sudah, kita langsung skip, kita buat else lagi, else biasa, buat else. Oh sebentar, saya lupa untuk ini n nya biar enggak error. Oke, kita buat lagi, kita langsung ke code. Oke, tingkat air rendah percepat pengisian ulang atau pengisian aja deh dari keterangannya. Nah, terus jika sudah, kita buat ini sudah end belum? Sebentar. Oh sudah. Jika sudah di sini baru kita buat else if kita buat status yang seperti di atas. Nah, mungkin saya langsung kopas saja biar tidak terlalu lama. Status oke, kita langsung saja else kita buat count itu tangki kosong segera isi ulang. Oke, jika sudah kita tutup. Oke, jika sudah kita buat else lagi. Else kita buka code-nya, kita buat status tidak valid. Oke, status tidak valid. Jika sudah, kita end.
Selebihnya kita buat penutup. Oke, kita langsung coba saja apakah bisa. Oke, di sini ada kesalahan dari giginya, ternyata ada 3. Oke, kita langsung saja cek. Masih ada. Oke, di sini ada giginya kurang. Kita tes lagi. Nah, di sini sudah selesai. Kita sesuaikan dengan soal lebih dari 90. Kita coba aja 91. Status tankinya kan harusnya kalau 950 kan pasti udah terisi, jadi kita tulis saja P. Oke. Maaf, ini kayaknya status tidak valid. Harusnya sih ini tankinya penuh. Sebentar, saya langsung coba lagi. Kita buat 190 P. Nah, pengisian area sedang berlangsung. Sebentar, ini sepertinya ada yang salah dari logikanya. Kita baca tangki penuh kan pompa. Oke, jika lebih dari sama dengan 90 misalnya. Oh iya, kan ini karena lebih ya. Kalau lebih baru dia penuh, matikan pompa. Sebentar, ini kayak disalah lagi. Before air, setelah air. Kenapa setelah air ya? Tinggi air. Sebentar. Perasaan sudah benar sini. Nah, coba kita 91. Terus B. Statusnya tidak valid ya. Berarti masih ada yang salah di tinggi air ya. Sebentar, tinggi air, status tinggi airnya lebih dari 90 harusnya, atau lebih dari sama dengan. Sebentar, kita langsung saja tes. Maaf, 92 deh. Oke. Nah, seperti ini. Kalau dia lebih, maka tangki penuh, maka matikan pompa. Oke, jika kita tes lagi, kalau kita tes lagi, sebentar. Untuk yang di 30 sampai 90, misal saya isikan itu 55, statusnya P, maka statusnya tidak valid. Tapi ini seharusnya ini sudah bisa sih nih, tinggi air biasanya sedang berlangsung seharusnya ya. Harus ada sama dengan, karena kan lebih dari sama dengan ya. Sebentar. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Jika dia 350 cm, masukkan tankinya, status tankinya P atau ada di P, itu pengisian air sedang berlangsung karena ditargetannya atau lebih dari 90, itu baru dimatikan. Dan kita buat lagi di bawah 30 cm. Kita tes dulu. 227. Nah, di sini statusnya tingkat airnya rendah atau percepat pengisian ulang. Kita buat lagi di status key. Nah, kita buat 0. Kita buat 0 key. Nah, di sini statusnya tidak valid. Yang dibilang statusnya tidak valid ya ini, tangkinya kosong. Sebentar, kayaknya ada yang salah. Kayaknya ada yang salah deh nih. Sebentar ya. Misal 1 deh, Sika. Ini kayaknya saya
hapus dulu kalau tidak bisa. Oke, kita tes lagi. Satunya tidak valid. Sebentar kita langsung saja statusnya tidak valid. Mungkin kalau kata saya yang statusnya tidak valid itu tangkinya kosong. Mungkin saya bisa tanya dulu mungkin dengan GPT. Coba kita buat satu, kita sekali lagi kita tes. Mungkin kita nggak usah sebutin senti kalau bisa. Kalau nggak bisa berarti kita harus nanya dulu berarti. Nggak bisa ya, statusnya tidak valid. Kita buat ya. Sebentar saya bisa tanya dulu. Sebentar dari sini. Sebentar, salah copy. Tolong key-nya tidak muncul. Tangki kosong. Oke, kita tanya dulu status key versi yang benar. Jadi yang status key-nya salah. Oke, kita coba dulu, kita copy, kita hapus. Oke, kita coba dulu sampai tahu bisa. Masih tidak valid. Sebentar, ini yang bagian tinggi airnya masih salah lagi. Dari bahannya malah tinggi air. Sebentar, saya oke. Dari sini keterangannya masuk ke tinggi 10. Sebentar, saya coba lagi. 10 masih saja tidak valid deh. Mungkin cuman ini sih, mungkin nggak bisa ya Pak ya. Lanjut aja yang studi kasus yang ketiga. Di kasus yang ketiga itu, sebentar, saya hapus dulu. Di sini soal 3 itu kalian diminta untuk merancang sistem penyiraman otomatis untuk kebun kecil menggunakan mikrokontroler. Sebagai tahap awal, mahasiswa diminta membuat simulasi program dalam bahasa C++ untuk menentukan tindakan berdasarkan kelembapan tanah dan waktu.
Input yang digunakan untuk kelembapan tanah dalam persen misalkan 45%, waktu saat ini dalam format 24 jam misal 14 untuk pukul 14.00. Logika programnya, jika kelembapan tanah kurang 40% jika waktu antara 5.00 sampai pukul 9 atau pukul 16.00 atau 18.00 tampilan aktif pompa penyiraman. Jika di luar waktu tersebut, maka tampilan ditunda penyiraman atau waktu tidak sesuai. Jika kelembapan tanah lebih dari sama dengan 40, maka tampilan tanah cukup lembat, tidak perlu penyiraman. Oke, kita di sini langsung saja kita mulai. Oke, langsung saja kita buat bahannya dulu, yaitu bahannya itu kelembapan sama bahannya lagi itu waktu. Oke, kosong waktu. Kita baca, saya baca lagi. Oke, kita langsung aja di code. Kebiasaan code objek code. Oke, masukkan ke kelembapan tanah. Sabar. Tanah persen. Oke, jika sudah lalu sudah baru n habis itu cin kelembapan, terus kita buat waktunya. Masukkan waktu saat ini. Dari 0 sampai pukul 3. Oke, kita buat n. Jamnya adalah bahannya waktu. Kita buat logikanya langsung. If itu kurang 48%, sama dengan 5 dan waktu 9. Waktu kurang dari 9 ya. Ntar saya baca lagi. Oh iya, 5 sampai 9 itu ntar saya baca lagi. Oke. Waktu lebih dari 16 dan waktu 18. Waktu kurang dari 18. Oke, udah selesai. Mari kita tutup. Baru lagi. Kodenya
N, kita N, kita buat lagi logika if-nya. Kita buat else, sebentar. Sebentar, ini kayaknya belum selesai. Sebentar. Tunggu, kita buat else. Kita buat else. Tunda, apa yang baru bacaan di sini? Tunda penyiraman. Oke, tunda penyiraman. Atau waktu tidak sesuai. Oke, waktu tidak sesuai baru kita tutup. Sudah selesai, baru kita buat jadi else. Body else code mana cukup lembab, mana cukup lembab atau tidak perlu menyiram. Tidak perlu menyiram, kurung. Habis itu sudah kita buat baru sudah kita tes, semoga aja bisa. Bismillah. Kelembapan ini kayaknya ada yang salah di sini. Kelembapan, oh iya, ini lupa saya kasih N. Oke, kita cek lagi waktu, kita lupa kasih N, lalu if waktu. Oke, di sini ada A-nya itu double. Oke, kita tes lagi. Tanah cukup lembab, tidak perlu menyiram. Oh, maaf, baru nyadar saya. Oke, jika sudah kita tes. Oke, di sini sudah bisa, kita running aja. Untuk kemampuan tanah kita tes itu di 38 deh, 38 pukul 6 kalau bisa, pukul 6. Nah, berarti statusnya di sini aktifkan pompa penyiraman. Jika di luar waktu tersebut, maka coba kita buat di pukul untuk di bawah ya, masih 38, di pukul sampai jam 9 ya, jam 10. Nah, tunda penyiraman waktu tidak sesuai. Oke, di sini masih tepat. Dan untuk di sini jika kelembapan lebih dari 40, nah cukup lembab. Nah, kita langsung running lagi. Kita buat kelembapannya itu 50 deh, 50 di jam 9. Oke, tanah cukup lembab, terus sama dengan keterangannya tidak perlu menyiram. Oke, di sini saya dan di soal 3 sudah tepat, dan kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, di sini kita baca lagi di studi kasusnya. Ntar saya buat lagi. Kita buat lagi.
lagi. Saya nyalain yang ini biar nggak kelamaan. Oke, di sini kita baca dulu yang di studi kasus nomor 4. Sebentar, di sini nggak bisa dipencet kursor ya. Oke, di sini di nomor 4 itu kalian diminta mengembang sistem pemantauan kualitas udara untuk ruang belajar menggunakan sensor sederhana. Sistem ini akan membaca nilai konsentrasi gas CO2-nya dalam ppm dan status aktivitas ruangan. Input oleh pengguna yaitu kadar CO2 dalam ppm part per million. Status aktivitas jika keterangan Y jika ruangan sedang digunakan, yang keterangan T jika tidak digunakan. Logikanya program jika ruangan digunakan dengan keterangan Y, maka jika CO2 1000 ppm maka tampilannya kualitasnya buruk atau nyalakan ventilasi. Jika CO2-nya antara 600 sampai 1000 ppm, maka tampilan kualitasnya udara cukup atau membuka jendela. Atau jika CO2 kurang dari 600 ppm, maka tampilannya kualitas udara baik. Nah, gimana jika ruangan tidak digunakan statusnya T? Maka jika CO2 lebih dari 800 ppm, maka tampilan ventilasi otomatis diaktifkan. Jika CO-nya kurang dari 800 ppm, maksud saya kurang dari sama dengan 800 ppm, maka tampilan monitoring pasifnya atau tidak ada tindakan. Jadi diam saja dia. Oke, di sini kita langsung saja membuatnya. Kita tulis bahannya terlebih dahulu. Untuk bahannya itu CO2, lalu caranya itu di status. Oke, kita buat code-nya, kita buat masukkan kadar CO2 atau ppm dulu. Oke, sudah, kita langsung N. Cinnya kita buat CO2, maaf, garis spasi CO2. Oke, kalau sudah kita buat lagi code-nya, kita buat kita baca lagi status ruangan digunakan. Status ruangan digunakan. Ruangan digunakan, kasih Y tahu tidak. Oke, jika sudah kita close, kita N. Langsung saja kita buat alur logikanya. If statusnya Y, status Y saya lupa ngasih keterangannya, sebentar ya. Oke, sebentar, saya kasih titiknya dulu. Oke, jika sudah, sebentar, saya caps lock dulu. Oke, jika sudah, kita buat alurnya jika CO2 lebih dari 1000 ppm. Nah, kita coba. If CO2 itu lebih dari 1000, maka kita buka, maka code-nya tandanya kualitas, sepertinya kelebihan kualitas udara cukup
sebentar, saya lupa baca soal tampilannya kualitas buruk ding. Oh ya, maaf, kualitas udaranya buruk, maka keterangan ini nyalakan ventilasi. Oke, nyalakan ventilasi. Maaf, ini ada kesalahan di sini. Ventilasi. Oke, ini buat tanda kurung. Kita buat else nya dulu. If CO2 kurang dari 100.000, kurang dari sama dengan 1000. Oke, kita buat maka statusnya di cloud itu kualitas udara cukup, buka jendela. Oke, kita sudah baru N. Sebentar, nelpon saya telepon. Sebentar, saya chat dulu kawan saya. Astagfirullahaladzim. Oke, saya lanjutkan lagi. Sampai mana tadi? Baru cukup buka jendela. Oke, kita sudah buat. Sebentar ya. Kita buat lagi. Jika CO kurang dari 600 ppm maka tampilan kualitas udaranya baik. Kita langsung buat aja. Kodenya kualitas baik. Oke, jika sudah, kita buat langsung di status yang digunakan T ya. Langsung saja kita buat statusnya dulu. Oh iya, saya lupa buat statusnya di sini di atas ya. Oke, sebentar ya. Oke, baru kita buat di else if. CO2 maka kodenya kualitas udaranya di sini. Sebentar, saya lupa lagi buat T nya. Sebentar, kita langsung aja buat if. Maaf, kita buat if. Kita buat if status. Kita buat statusnya
satu di T. Lalu di T, lalu sebentar kita buat keterangan T, kita T-nya harus besar. Oke. If CO2 nya lebih dari 600 800 ya, maaf. Oh ya, 800. Maka di sini code-nya bacanya ventilasi otomatis diaktifkan. Oke, jika sudah sebentar, ini mau masukkan diaktifkan. Oke, sudah buat lagi. Ntar ini 80 beda persen. Oke. Kita buat aja monitoring pasif tidak ada tindakan. Oke, tidak ada tindakan. Oke, kita selesai lagi. Apa lagi ya? Oh iya, buat status tidak valid. Ada tidak valid tidak di sini? Oke, sebentar. Mungkin itu saja. Oke, kita tes dulu di sini. Oke, apakah bisa? Oh iya. Ini deh. Oke, di sini ada kesalahan dari sini ini ya, CO2-nya. Sebentar, saya baca lagi. Oh iya, ini lupa dikasih N, sama yang di sini juga kayaknya dia belum kasih N. Oh, sama C-nya di sini juga lupa saya kasih yang di status. Sabar. Searching status. Oke, kita tes. Apakah bisa? Oke, di if di sini double. Lalu di sini code-nya lupa saya kasih N. Oke, di sini sudah bisa. Lalu kita tes. Oke, di sini kita masukkan kadar CO-nya. Di sini saya langsung bacain aja. Kita buat yang di pertama dulu. Yang jika CO lebih dari 1000 ppm maka tampilan kualitas buruk dan menyalakan ventilasi. Kita kasih 1111. Coba ya. Dengan dalam ulangan itu Y. Coba ya. Nah, kualitasnya buruk, maka nyalakan ventilasi. Oke, di sini sudah. Lalu kita buat lagi yang di versi di antara 600 sampai 1000 ppm. Oke, kita langsung coba lagi. Sebentar. Kita buat di 700 dalam menggunakan Y. Nah, di sini kualitas udaranya cukup dan disuruhnya statusnya buka jendela. Oke, di sini kita lanjut lagi di yang ketiga ini, jika CO-nya kurang dari 600 ppm maka kualitas udaranya baik. Oke, kita buat di 550 dalam satu ruangan yang ada.
Nah, di sini kualitas udaranya di keterangannya baik. Oke, di sini sudah sesuai. Lalu kita yang tidak digunakan ya versi T. Nah, kita langsung saja. Eh, eh, jika CO-nya kurang lebih dari 800 ppm, oke, kita buat di 900. Dan kondisi status ruangannya di T atau tidak, atau nah di sini bacanya ventilasi otomatis diaktifkan sesuai dengan di nomor 4 ini. Kita buat lagi yang terakhir. Di sini kata perintahnya jika CO-nya kurang dari sama dengan 800 ppm, maka tampilannya monitoring pasif tidak ada tindakan. Oke. Di sini kita langsung saja. Di sini saya langsung mencoba di 800 T. Sebentar. Ini lupa sih keterangannya T. Sebentar. Nah, di sini muncul monitoring pasif tidak ada tindakan. Nah, sesuai dengan di yang kata perintah terakhir. Nah, mungkin di sini cukup dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf jika perkataan saya latah atau masih patah-patah, karena saya juga sebenarnya pasti ada kesalahan dari saya, dan saya juga masih cagup dengan ngomong di depan kamera. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.